amalan yang dengan amalan-amalan ini berguguran dosa-dosa kita. Mudah-mudahan cukup waktunya karena pembahasannya cukup panjang, tapi kita akan ringkas saja mengingat waktu juga yang tidak lama. Kenapa kita ingin bahas masalah ini? Karena satu langkah kita lagi masuk di bulan Ramadan. Kok tidak salah mungkin nanti sore ya pemerintah kita menentukan sidang isbat. Kalau terlihat ya mungkin Senin kita puasa, kalau tidak terlihat ya Selasa ya kita puasa. Tapi yang jelas bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah Syahru al-Maghfirah. Bulan di mana dosa-dosa kita akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata kalau kita membahas amalan-amalan vital di bulan Ramadan itu pahalanya penggugur dosa. Contoh ketika Nabi SAW bicara soal puasa, Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan gugurkan dosanya. Atau ketika Nabi SAW bicara soal qiyamul lail, salat tarawih, Nabi SAW juga mengatakan, man qama Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak melaksanakan salat qiyamul lail, salat tarawih, penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Atau ketika Nabi SAW bicara tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahala, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Jadi hampir semua ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya menggugurkan dosa. Makanya wajar kalau Ramadan disebut Syahrut Taubah wa Syahrul Maghfirah. Bulan di mana kita mudah untuk bertobat dan bulan di mana dosa-dosa kita akan digugurkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Mustahil, manusia itu pasti punya dosa. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita banyak amalan yang dengan amal itu rontoklah dosa-dosa kita. Maka karena kita akan menghadapi Ramadan, dan Ramadan juga merupakan syahrul maghfirah, bulan di mana mudah kita diampuni dan berguguran dosa kita, maka siang ini kita akan membahas tentang amalan-amalan penggugur dosa. Dan itu ada 71 amalan yang kita akan bahas. Secara ringkas kita akan sebutkan. Yang perlu kita berikan penjelasan, yang tak perlu ya kita lewat saja, biar selesai secara singkat. Yang pertama tentunya adalah tarku asyirki, meninggalkan kesyirikan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, laula kitani bimithlil ardi khataya la tusyrik bi syai'an laqaituka bimil'il ardi maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau engkau menjumpai aku dengan membawa sepenuh bumi dosa, tapi kau datang kepadaku tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak menyekutukan aku sedikit pun,
maka aku akan datang kepadamu seberat bumi pula ampunan. Jadi yang pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah, ini sebab terbesar dosa-dosa kita akan diampuni. Ini yang pertama. Yang kedua, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Nabi SAW sampai mempermisalkan, bagaimana pendapat kalian jikalau seandainya di hadapan rumah kalian itu ada sungai. Sungai ini jernih sekali. Kemudian engkau mandi minimal 5 kali sehari di sungai itu, tidakkah akan bersih kotoran di badan kalian? Tentu, kata para sahabat, akan bersih wahai Rasul. Begitulah solat 5 waktu kalau kita lakukan, maka seperti itulah membersihkan dosa-dosa kita di badan. Makanya Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati mukaffiratun lima bainahuma idijtunibatil kabair. Dari solat 5 waktu, dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur lagi, itu bisa penghapus dosa. Maka solat 5 waktu adalah salah satu amalan bisa menggugurkan dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ghaslu wat tatayyub wadh-dhihab ila salatil jum'ah. Tentu ini bagi laki-laki, mandi, kemudian berwangi-wangi, kemudian berangkat untuk melaksanakan Jumat. Dan di bulan Ramadan kita akan berjumpa juga dengan Jumat, kan minimalnya 4 kali lah Jumatan kita ketemu. Nabi SAW mengatakan, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufraqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu mandi besar, mandi di hari Jumat, kemudian dia pun berusaha untuk membersihkan semampu dia, kemudian dia mengoleskan dengan wewangian dan bau-bauan dari rumahnya, kemudian keluar, dan dia tidak memisahkan 2 orang yang sedang duduk, artinya tidak melangkahkan di atas pundak-pundak mereka ketika dalam masjid. Kemudian dia salat, namanya salat mutlak. Salat mutlak itu maksudnya salat tidak ada bilangannya. Pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib naik mimbar. Itu namanya salat mutlak. Kemudian dia diam ketika imam bicara, kecuali Allah akan ampuni bagi dia di Jumat itu dan Jumat berikutnya. Dari sini menunjukkan bahwa bagi laki-laki di hari Jumat ada keutamaan untuk menggugurkan dosa, salah satunya mandi, kemudian wewangian, kemudian berangkat ke masjid. Ini yang ketiga. Yang keempat, salat secara umum. Jadi bukan hanya salat wajib saja, tapi salat-salat sunnah juga sama. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa. Jadi baik salat wajibnya sudah jelas 5 waktu ataupun salat-salat sunnahnya itu bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga jamaahnya bagi laki-laki, karena di zaman Nabi ada anak laki-laki, anak muda yang berkhalwat dengan seorang wanita. Kemudian dia menyesal. Lihat bagaimana di zaman itu dosa khalwat itu menjadi momok bagi para sahabat. Kalau kita di zaman sekarang ya biasa-biasa saja ya. Anak gadis orang berkhalwat dengan laki-laki seolah nggak punya dosa gitu. Kalau zaman dulu itu dosa kecil aja dianggap besar, apalagi dosa besar. Jadi anak muda ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, fa'altu dzamban azima. Wahai Rasul, aku sudah melakukan dosa besar.
Dosa yang sangat besar. Kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan? Aku berkhalwat dengan seorang gadis, katanya. Tapi aku tidak berzina. Maksudnya zina besar. Maka Nabi SAW mengatakan, hal tusallil asra jama'atan. Apakah tadi kamu solat asar berjamaah bersamaku? Maka sahabat ini mengatakan, bala, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak. Kalau begitu pergilah, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Hanya semata-mata solat asar berjamaah sudah bisa menghapuskan dosa, ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah 2 rakaat salat selepas wudu. 2 rakaat salat selepas wudu, namanya sunnah wudu. Dan itu dilakukan sebelum kering anggota badan kita. Jadi kalau kita berwudu kemudian masih basah anggota badan kita, itu disunnahkan salat 2 rakaat, namanya salat sunnah wudu. Dan ada keutamaan yang luar biasa di antara salat sunnah wudu ini, karena Rasul yang mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, dia tidak bicara antara wudu dan salat, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Luar biasa kan salat sunnah wudu ini. Makanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an itu dikenal sahabat yang tidak pernah meninggalkan wudu. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, itulah Bilal. Ya. Ketika Nabi SAW dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra Mi'raj itu, Rasul kan diperlihatkan sorga. Macam-macam Rasul melihat di sorga itu. Salah satunya adalah Nabi SAW mendengar suara terompah dalam sorga itu. Ketika ditanya suara terompah siapa itu, maka Jibril mengatakan itu suara terompahnya Bilal ibnu Rabah. Kemudian setelah peristiwa ini Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khaskhasataka fil jannah. Ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Madza tasna? Apa yang kau lakukan? Maka Bilal hanya mengatakan, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini. Tidaklah aku melakukan wudu kecuali setelahnya aku melaksanakan salat 2 rakaat. Dari sini istimbat dalil kata para ulama, lihat bagaimana 2 rakaat wudu itu salah satu tariqah ilal jannah, jalan menuju sorga dan bisa menggugurkan dosa. Ini yang kelima. Yang keenam, as-saum, puasa itu sendiri. Tentu puasa menggugurkan dosa ini bukan hanya puasa wajib saja. Semua puasa, baik puasa Ayyamul Bidnya, baik puasa Senin Kemisnya, baik puasa Dawudnya, baik puasa Arafahnya, baik puasa apalagi Muharramnya, ya, baik puasa wajibnya terutama kan itu ya. Karena Nabi SAW mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqah. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, fitnah seseorang terhadap keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, itu bisa digugurkan dengan salat, puasa, dan juga dengan sedekah. Di sini ada kalimat as-saum, puasa. Artinya secara umum puasa itu bisa merontokkan dan menggugurkan dosa. Apalagi puasa itu sendiri mampu menahan syahwat dan juga mampu menahan godaan syaitan. Sering saya katakan, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan itu kan salah satu bulan jihad. Ramadan itu salah satu bulan jihad. Makanya kita lihat peperangan di zaman Rasul itu yang dimenangkan dan kemudian dicatat dalam sejarah itu rata-rata terjadi di bulan Ramadan kan. Seperti perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar, dan fath maksudnya Fathu Mekah, dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Ulama mengatakan bahwa ketika Ramadan itu di zaman itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah, maka Ramadan syahrul jihad. Syahrul jihad, bulannya kita berjihadlah, salah satunya adalah dengan cara puasa. Karena
Bulan Ramadan itu juga disebut intisar, syahrul intisar. Bulan pasti kita akan menang melawan musuh kita. Musuh kita ada berapa? Ada 3. Pertama syaitan, itu musuh kita. Yang kedua hawa nafsu. Dan yang ketiga orang-orang kafir yang memerangi Islam. Ya, itu di bulan Ramadan kita bisa kalahkan 3-tiganya. Adapun syaitan terkalahkan dengan apa? Dengan qiraatul Quran, dengan qiyamul lail. Dan setiap malam di bulan Ramadan bacaan Quran itu kan di mana-mana. Dan kita bisa kalahkan syaitan dengan bacaan Quran. Ya, karena bulan Ramadan sendiri adalah bulan Al-Quran. Makanya jangan sampai meninggalkan Quran di bulan Quran. Kemudian yang kedua hawa nafsu. Lah hawa nafsu ini lebih bahaya dibandingkan syaitan dan hanya bisa ditundukkan dengan puasa. Hawa nafsu itu hanya bisa ditundukkan dengan puasa. Karena syahwat itu kan pemicunya pertama perut. Ya, bicara soal makan, bicara soal minum. Kemudian di bawah perut kemaluan ya, syahwat gitu ya. Ataupun mungkin kepala. Di situ ada pikiran-pikiran dan macam-macam di dalam kepala itu. Lah, puasa itu bisa menekan semuanya. Makanya hawa nafsu bisa ditekan dengan puasa, sementara setan bisa ditekan dengan baca Quran. Adapun orang-orang kafir di bulan Ramadan mereka lemah. Makanya kemudian Nabi SAW berhasil mengalahkan orang-orang kafir di zaman itu di bulan Ramadan dalam perang Badar dan juga dalam Fathu Mekah. Artinya puasa ini faedahnya banyaklah. Salah satunya adalah bisa menggugurkan dosa. Itu puasa secara umum ya, apalagi puasa Ramadan. Jadi hadis ini bahwa fitnah seseorang pada keluarga, pada anak-anak, pada tetangga, pada harta itu bisa digugurkan dengan salat, puasa dan sedekah ini bicara puasa secara umum. Maka puasa Ramadan lebih khusus lagi. Tentu Nabi SAW mengatakan tadi man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini juga yang ketujuh ya. Yang keenam puasa secara umum, yang ketujuh puasa Ramadan, dan yang kedelapan qiyamul laili. Qiyam Ramadan. Maksudnya salat tarawih. Kita tahu bahwa qiyamul lail itu kan umum ya, lain dengan tahajud. Kalau tahajud kan khusus. Tahajud dia salat tahajud artinya ya, atau tarawih kan salat tarawih gitu. Tapi kalau qiyamul lail ini umum. Qiyamul lail ini mencakup zikir, mencakup baca Quran, mencakup sedekah tengah malam, mencakup seseorang bertasbih, bertakbir, bertahmid, berwudu dan macam-macam lah ibadah dilakukan di malam hari. Itu disebut qiyamul lail namanya. Tapi kalau tahajud itu bagian daripada qiyamul lail, tarawih bagian daripada qiyamul lail. Artinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita di malam hari, kemudian kita malas untuk tahajud. Yang namanya hati itu kan kadang idbar, kadang iqbal ya kawan. Kadang semangat kita mau tahajud, kadang tidak semangat mau tahajud. Bukan berarti kemudian kalau kita tidak semangat untuk tahajud, akhirnya tidak tahajud, kemudian kita tidur. Tidak. Ada ibadah-ibadah selain tahajud yang merupakan bagian daripada qiyamul lail. Seperti membaca baca Quran, malas tahajud baca Quran sajalah. Atau baca Quran malas berzikir. Ya, atau berzikir malas mamanya kan berdoa ya. Jadi qiyamul lail itu umum, mencakup, atau semata-mata berwudu saja sudah dikatakan qiyamul lail. Jadi mamanya Anda bangun di tengah malam, mungkin kebelet kencing karena dingin gitu ya, sempatkanlah berwudu gitu. Setelah mungkin berzikir, bangun daripada tidur kemudian berwudu. Kalaupun harus tidur lagi, minimalnya dalam waktu sebentar kita sudah qiyamul lail walaupun hanya sekedar berwudu gitu maksudnya. Taib. Jadi qiyam Ramadan ini khusus di sini maksudnya salat tarawih berdasarkan hadis Nabi SAW, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih, penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Termasuk yang ke-9 qiyam Lailatul Qadri. Tentu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan dari dua kalimat ya, Lailah dan Al-Qadar. Memang terjadi perselisihan ulama, maksud malam di sini dimulai kapan?
Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dimulai waktu asar dan diakhiri waktu fajar. Tapi ada juga yang mengatakan dimulai waktu maghrib, diakhiri waktu fajar. Itu ketika berbicara soal kalimat lail malam. Kenapa? Karena malam itu ada dua definisi. Ada definisi menurut kita manusia, ya malam itu ketika terbenam matahari. Artinya ketika teng waktu maghrib itu disebut malam. Maka diakhiri dengan waktu fajar. Berarti Lailatul Qadar kalau menurut definisi kita dimulai maghrib, diakhiri dengan fajar, waktu subuh. Ya. Tapi kalau definisi Allah berbeda lagi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal malaikat-malaikat yang ditugaskan di siang dan di malam hari itu, pertemuannya di dua salat. Pertama salat asar dan yang kedua salat subuh. Dari sini kata para ulama bahwa Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar. Jadi kalau 10 akhir Ramadan datang waktu asar nih, mulai kita beramal soleh di situ, karena sudah mulai masuk tuh waktunya, dan diakhiri waktu fajar. Adapun kalimat qadar sendiri memang menjadi polemik para ulama, apa maknanya? Ada yang mengatakan qadar itu artinya kemuliaan, sebagaimana orang Arab mengatakan fulan dzatu qadrin, si fulan itu punya keistimewaan. Berarti Lailatul Qadar itu artinya malam yang penuh dengan keistimewaan. Ya, karena amalan kecil bisa dilipat gandakan pahalanya kan itu. Ada yang mengatakan qadrin di situ artinya sempit. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan faman qudira alaihi rizqu, barang siapa yang disempitkan, qudira artinya dari qadar. Berarti malam itu disebut malam sempit. Kenapa kemudian dikatakan malam sempit? Karena malaikat yang turun itu berjubel memenuhi bumi sehingga menjadi sempitlah bumi dengan banyaknya para malaikat. Dan tidaklah malaikat turun ke bumi kecuali membawa rahmat. Jadi itu malam penuh rahmat, malam sempit. Dan ada juga yang mengatakan qadar itu artinya takdir. Jadi ketika malam itu dirubahlah takdir kita setahun yang akan datang. Mungkin dalam catatan malaikat itu harusnya kita mati jadi tak mati, harusnya kita miskin jadi kaya, harusnya kita sakit jadi sehat kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW mengatakan faman hurima faqad hurim, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka rugi masa setahun sekali saja 10 akhir Ramadan kita lewatkan begitu saja, padahal itu menentukan nasib kita setahun yang akan datang kan itu. Makanya menghidupkan malam Lailatul Qadar juga banyak keistimewaannya, salah satunya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian secara singkat juga yang nomor 10 tentu puasa Arafah juga, nomor 11 puasa Asyura, nomor 12 sedekah. Ya, sedekah jelas karena Rasul mengatakan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un narul ma, kama yudfi'un nar al-ma. Sedekah itu bisa menghapuskan atau menggugurkan kesalahan seperti api bisa memadamkan, seperti air bisa memadamkan api. Kemudian yang nomor 13 al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, alias berdakwah. Dan dakwah itu bukan tanggung jawab seorang ustadz saja. Minimalnya kepala rumah tangga mendakwai keluarganya. Minimalnya. Pamannya kita mendakwai orang tua kita, mendakwai istri kita, mendakwai suami kita, mendakwai anak kita. Tidak usah jauh-jauh lah kan itu. Karena Nabi SAW mengatakan la an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min khumrin na'am. Dalam riwayat khairun mimma tala'at alaihi syamsu. Jadi kalau lantaran dakwah kita antum mengajak orang nih, kemudian dapat hidayah pula orang itu dari kita itu. Dia sadar yang tadinya tidak sholat mau sholat, yang tadinya tidak mau ikut ngaji jadi ikut ngaji, yang tadinya ngomongnya kasar karena dinasihati akhirnya jadi lembut gitu ya. Itu namanya dakwah. Yang tadinya tidak ibadah jadi ibadah. Kata Nabi SAW, kalau ada orang sadar lantaran dakwah kita, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dalam riwayat lebih baik daripada matahari terbit. Bayangkan. Padahal matahari terbit itu manfaatnya luar biasa ya. Lebih baik daripada dunia dan isinya kan itu. Itu kan kinayah. Karena faedah matahari itu luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala padamkan matahari sampai kiamat, siapa yang mampu mendatangkan cahaya? Maka dari sini bahwa berdakwah itu bagian daripada amalan yang jauh lebih baik daripada dunia dan isinya,
bahkan lebih daripada itu bisa menggugurkan dan merontokkan dosa-dosa kita. Ini yang 13. Kemudian yang nomor 14, at-ta'min, mengucapkan amin, maksudnya ketika kita salat berjamaah. Ingat bahwa amin itu harus serentak antara imam dan makmum. Ketika antum mendengar dalam salat jamaah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jangan menunggu imam mengucapkan amin kemudian antum amin, tetapi ucapkanlah amin bersamaan. Pokoknya imam saja mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, langsung begitu. Supaya antara amin kita dengan aminnya imam itu serentak. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila imam amin segera amin, maka barang siapa yang aminnya mencocoki aminnya para malaikat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Kata para ulama fikih mengatakan, aminnya kita dengan aminnya imam itu serentak. Ya, ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita katakan amin ketika imam mengatakan amin, dan itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang nomor 15, ucapan Rabbana walakal hamd. Kata Nabi SAW, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam salat, ya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka antum membaca apa? Rabbana walakal hamd. Apa kata Rasul? Barang siapa yang mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd dan ucapannya kemudian berbarengan dengan ucapan para malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ingat, ucapan Rabbana walakal hamd ini bukan ucapan biasa, bisa merontokkan dosa-dosa kita. Ini juga yang nomor 15. Yang nomor 16, al-hajjul mabrur. Ya, tentu haji yang mabrur, haji yang baik. Kata Nabi SAW, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji, ketika haji dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, ketika haji dia tidak melakukan kefasikan dari perbuatan, maka dia pulang ke rumahnya seperti anak yang baru dilahirkan orang tuanya tanpa dosa. Disebut mabrur, maksudnya haji yang memperbaiki dirinya. Jadi kalau dia haji yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya jarang ibadah jadi rajin ibadah, itu disebut mabrur artinya. Karena kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lah kalau kondisinya lebih buruk dibandingkan sebelumnya, ya bukan mabrur itu artinya. Entah haji apa itu, haji kabur atau haji apa gitu ya. Intinya bahwa haji yang mendapatkan pahala, bahwa dia seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya, itu adalah haji yang memperbaiki hajinya sendiri. Ini yang nomor 16. Yang nomor 17, al-masaib, sabar di atas musibah. Nabi SAW mengatakan, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yushakah. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim dan dia sabar, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri yang menancap di sandalnya, di kakinya. Umpamanya kita ini jalan dari sini, sandalnya kemudian kena tusuk duri, kena pula ke kaki kita. Kemudian kita sabar, maka dengan tusukan duri itu bisa menggugurkan dosa kita. Luar biasa. Ya, tapi jangan ditusuk-tusukan sengaja. Ya. Ini kalau ketusuk kemudian sabar. Ya. Ini juga. Kemudian yang nomor 18, al-humma, sakit kepala atau demam. Ya. Jadi di zaman Rasul ada namanya wanita Ummu Sa'ib. Ada wanita di zaman Rasul namanya Ummu Sa'ib. Dia lagi sakit kepala, lagi demam. Tiba-tiba kemudian dia mencela demamnya dan mengatakan, al-humma la barakata fi. Oh, dasar sakit kepala demam, mudah-mudahan tidak ada berkahnya kau, katanya. Rasul dengar, ya, Ummu Sa'ib mencela penyakit demam itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasubil humma. Ummu Sa'ib, jangan kau cela penyakit demam, penyakit kepala itu. Fa innaha tudhibu khataya
fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul qir khabathal hadid. Karena kalau dia sabar dengan penyakit demam dan penyakit sakit kepala itu, maka itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan Bani Adam seperti karat-karat besi bisa hilang ya dengan api. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sabar dengan demam, dengan sakit kepala, tidak mengeluh, maka itu bagian daripada pengguguran dosa. Berapa kali coba kita ini sering sakit kepala kan? Ya, jadi nggak usah ngeluh ya. Nggak usah ngeluh. Makin lama sakit kepalanya, makin banyak dosanya. Nggak tahan Ustaz, ya, langsung minum bodrek. Sebentar aja lah itu gugur dosanya. Udah sembuh, ya kan? Kalau dia mau sabar dengan itu, ya makin lama, makin sakit kan makin banyak pahalanya. Ya, tapi bagaimanapun sakit kan tak enak, Bu. Orang itu maunya cepat sembuh biar ibadah yang lainnya ya. Kemudian yang nomor 19, amal soleh secara umum. Kemudian yang nomor 20 al-umrah. Bagi yang dilapangkan rizkinya ini di bulan Ramadan, umrahlah, karena Rasul yang mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, kata Rasul. Ya, bisa di awal Ramadan, di akhir Ramadan, di tengah Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji. Bahkan haji dengan Nabi lagi. Ya, kalau Allah takdirkan kita bisa umrah, berangkat umrah. Pakai travel yang ada di sini. Kemudian yang nomor 21 ya, asy-syahadah. Syahadah itu maksudnya orang mati syahid ya. Ini khusus orang-orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid kullu dzambi. Semua dosa anak Adam, semua orang yang mati syahid dari anak Adam akan dihapuskan, kecuali kalau dia punya utang. Subhanallah, ya, utang ini memang luar biasa. Orang mati syahid saja digantungkan ampunannya gara-gara utang. Gimana orang yang mati bukan karena mati syahid, coba kan? Tapi syahidnya kan di sini setiap mati syahid, orang kalau dia mati syahid dan tidak punya hutang langsung digugurkan dosanya secara langsung. Karena dia tidak akan terkena fitnah kubur dan dia akan masuk surga direct tanpa hisab dan azab. Ya. Kemudian yang nomor 22, berzikir ketika menuju pembaringan. Maksudnya di malam hari. Zikirnya seperti apa? Nabi SAW mengatakan, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala syikil aiman. Kata Rasul, apabila engkau beranjak ke pembaringan tidurmu, kemudian berwudu, kemudian berbaring ke lambung kanan, setelah itu ucapkanlah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wadda'tu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi unzil wa bi nabiyyika alladhi ursil fa in mitta 'alal fitrah waj'al khunna akhir ma taqul. Kata Nabi SAW, ucapkanlah, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku arahkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusan kepadamu, aku letakkan punggung kepadamu. Rasa takut dan harap hanya untukmu, tidak ada tempat mencari keselamatan kecuali dari kamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, dengan nabimu yang kau utus. Apa kata Rasul? Kalau kita baca doa ini sebelum tidur, dan Allah takdirkan kita meninggal, maka kita mati di atas fitrah, tidak punya dosa, seperti bayi yang dilahirkan. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita hidup, maka kita akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, ini juga jangan lupakan doa sebelum tidur. Kemudian yang nomor 23, ya, berzikir secara umum, mengucapkan tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi pada satu hari itu 100 marrah, 100 kali, khutat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahri, maka kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Dan ini keutamaan juga bertasbih. Kemudian yang nomor 24, salatul jamaah, melaksanakan salat jamaah bagi laki-laki dan bagi wanita di masjid, dan sama pahalanya. Walaupun wanita salat di rumah, laki-laki salat jamaah di masjid itu sama pahalanya. Jangan cemburu bagi wanita, enak kali laki-laki di masjid.
Nanti kalau wanita diwajibkan di masjid, tak ke masjid juga nanti. Ya kan, sudah enaklah dia di rumah. Artinya pahala orang yang sholat di rumah bagi wanita itu sama dengan pahala orang yang sholat di masjid bagi laki-laki. Kemudian yang nomor 25, al-wudu al-hasan, wudu yang bagus, wudu yang baik. Ya. Kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia perbaiki wudunya. Maksudnya dia tidak asal-asalan, dia dengan ilmu. Ya, memang saya sudah tahu wudu sejak zaman dulu ngikuti nenek moyang, bukan itu. Ya, tetapi saya berwudu itu karena ilmu. Dulu saya pernah mendengar dari atau pernah melihat guru-guru nenek moyang kita, ibu bapak berwudu seperti ini, akhirnya kita ikut. Sekarang kalau bisa jangan seperti itu wudunya. Kita baca bagaimana Rasul berwudu. Oh, ini hadisnya. Ini hadis mencuci telapak tangan, ini hadis mengusap muka, dan ini bacaannya, dan begitu seterusnya. Supaya ketika berwudu itu kita sudah membaca dalilnya. Lah ketika itulah kita berwudu di atas ilmu namanya. Karena kita pernah baca dalilnya. Bukan karena mengikuti orang tua kita berwudu seperti itu, kita pula berwudu seperti itu. Karena kalau kita berwudu dengan ilmu itu dapat pahala. Tapi kalau berwudu tanpa ilmu itu tidak akan dapat apa-apa. Makanya kemudian berwudu dengan baik, maksudnya dengan pengetahuan. Kata Nabi, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Maka akan keluar kesalahannya, dosa-dosanya dari jasadnya sampai dari ujung-ujung jarinya. Subhanallah. Maka kita tadi sudah katakan, kalau orang suka tajdid al-wudu, ya, suka menjaga wudu, batal wudu, bayangkan. Kita ini banyak dosa, ya. Setiap hari kita melakukan dosa, mata kita, telinga kita, otak kita, kaki dan tangan kita pasti melakukan dosa setiap hari. Tapi kalau kita langgengkan wudu, udah walaupun tidak batal wudu lagi umpamanya, kan disebut tajdid al-wudu, maka berapa banyak dosa kita akan hapus juga. Makanya Nabi itu selalu berwudu setiap hendak sholat walaupun tidak batal wudunya. Nabi itu, yaitu disebut tajdid al-wudu namanya, memperbaharui wudu. Kemudian juga yang nomor 26, isbagul wudu alal makari. Sempurnakan, masih bab wudu juga, menyempurnakan wudu ketika kita tidak suka berwudu. Umpamanya lagi geregas-geregas, lagi demam, cuaca lagi dingin kan gitu, tetap menyempurnakan wudunya. Itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian juga al-masyu alal masjid, berjalan menuju masjid bagi laki-laki. Kemudian intidharus shalah, menunggu salat setelah salat. Karena ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa isbag al-wudu alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Sempurnakan wudu, perbanyak langkah ke masjid, tunggulah salat setelah salat. Kata Rasul, inilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Kemudian yang nomor 29, bersahadat setelah mendengar azan. Ya Bu ya, kalau ibu mendengar azan di masjid tetangga gitu ya, ada musola atau masjid di sekitar kita, maka setelah kemudian muadzin selesai azan, kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup kalimat ini. Ya, bersyahadat setelah azan namanya. Apa pahalanya? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh, setelah muazzin mengumandangkan azan, kemudian dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ghufirallahu atau ghafara lahu dzambahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi bacaan setelah wudu, kalau kita gabung berarti asyhadu alla ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Atau kalau kita tambah lagi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu lebih bagus lagi ya, kalau mau berdoa panjang-panjang. Tapi kalaupun tidak, cukup bersyahadat, tidak masalah, karena itu bisa membukakan pintu-pintu langit ya. Kemudian juga yang nomor 30 adalah zikir setelah salat wajib. Ya, zikir setelah salat wajib, tasbih sekian kali, takbir sekian kali, tahmid sekian kali kan. Maka itu juga penyebab dosa-dosa kita akan diampuni. Terutama istighfar setelah salam. Ya kan?
itulah pertama kali ucapan kita ketika wirid salat itu adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berarti ucapan yang pertama apa? Astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terserah, pokoknya istighfar. Ya, istighfar, karena itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang nomor 31 bagi orang yang umroh ya tentunya adalah mengusap Hajar Aswad. Kemudian juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini dua perkara juga bisa menghapuskan dosa karena disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kemudian yang 33 kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu namanya doa kafaratul majlis. Lah doa kafaratul majlis tidak mesti harus selesai ngaji. Kadang-kadang kalau habis ngaji baru dibaca kafaratul majlis. Tidak. Pamannya Anda ini sedang kumpul-kumpul bersama kawan, entah di warung kopi, entah di mana gitu ya, bertiga, berempat, berlima, bersepuluh. Yang namanya ngobrol ikhwan, pasti satu kata keluar dan itu terkadang-kadang dosa. Entah ghibah, entah merendahkan, entah menghina, entah melaknat. Namanya orang ngobrol, kadang-kadang tak sadar. Apalagi dalam rapat kan, apalagi marah-marahan di situ. Pasti dalam majelis itu ada dosanya kita. Sadar ataupun tidak. Makanya kalau bisa sebelum kita masuk majelis tidak bawa dosa, keluar majelis pun tidak bawa dosa. Dengan cara apa? Baca doa kafaratul majelis. Walaupun itu bukan majelis taklim, ya hanya kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, ibu dengan kawan-kawannya arisan atau masak-masak di rumah kawan kan. Kalau sebelum pulang maka bacalah doa kafaratul majelis. Makanya disebut kafarah. Kafarah itu artinya penggugur dosa, ya. Kafaratul majelis. Termasuk juga yang nomor 34 adalah majalisudz dzikri. Kumpul di majelis-majelis zikir kayak kita ini ya. Kumpul di majelis zikir, di majelis ilmu, itu juga sebagai penggugur dosa. Termasuk yang 35 imatatul adza anit thariq. Jadi kalau kita pulang dari sini nih, nampak di jalan ada paku, ada beling, ada batu yang kira-kira wah ini bahaya nih. Kita turun, kita ambil, kita sisihkan sehingga orang selamat dari itu, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kan bahkan lebih daripada itu, dulu ada seorang ulama namanya Arabi ibn Khaisam. Arabi ibn Khaisam rahimahullahu taala. Itu kalau dari rumah ke masjid, pandangannya selalu tertuju ke jalan. Jadi kalau ada paku lantas diambil disisihkan, ada batu diambil disisihkan. Pokoknya jangan ada barang-barang yang mengganggu orang lewat. Arabi ibn Khaisam ini setiap hari kalau ke masjid dia melihat ke jalan. Apabila dia menemukan hal-hal yang bisa mengganggu orang itu, dia ambil tuh, namanya paku nih. Ini kalau tetap di sini, ini bahaya nih orang nih. Diambil sama Rabi ibn Khaisam, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau dengan cara membuang paku ini ada dapat pahala, kalau dengan cara membuang paku ini ada pahalanya dan aku dapat pahala, aku transfer pahalaku kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Sampai seperti itu. Ya. Jadi mentransfer pahala ke orang tua itu tidak mesti harus dengan sedekah. Ya, ibu jalan-jalan aja dari sini ke Nagoya. Tengok ada palu, ada paku, ada apa kan, sisih-sisihkan gitu kan. Ya, sambil bawa karung. Ya, ya ini cari rongsokan nama ibu ya. Tapi kan diniatkan bukan cari rongsokan, ibu mau supaya jalannya jangan ada orang bahaya karena itu. Taib itu juga bisa menggugurkan dosa. 36 azan. Ya, orang yang azan. Orang yang azan itu utamanya besar loh. Kenapa? Karena kalau dia punya suara kencang, kemudian sampai di manalah azan itu, apalagi sekarang kan ada mukabirus saut ya, ada mic kan, ada corong itu sampai kemana-mana tuh. Maka dia akan disaksikan oleh makhluk yang mendengarnya dan dia akan mendapatkan ampunan sejauh suaranya sampai di mana. Itulah keutamaan orang azan itu. Makanya jangan mencela orang yang azan. Kadang kita ini suka lata gitu, jelek kali itu. Kalau kita tidak mau azan tapi menjelek-jelekan orang lain azan, nah, dia dapat pahala banyak orang azan dan lehernya akan panjang pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 37, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab, takut akan neraka dan begitu seterusnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang nomor 38-nya bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepada aku satu kali solat, sallallahu alaihi
asyra salawatin wa khutat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, Allah akan hapus kesalahannya 10 kesalahan, dan Allah akan angkat kepada 10 tingkatan. Jadi salawat kepada Rasul itu bisa menggugurkan dosa. Apalagi kalau banyak salawat, setiap hari kita bersalawat, pagi, siang, sore, malam, itu nama kita akan disebut-sebut Allah di hadapan para malaikat dengan pujian-pujian yang luar biasa. Jadi tanpa sadar orang yang banyak bersalawat itu menjadi selebritis langit, karena malaikat lebih kenal dengan kita. Ya, karena arti salawat itu sering saya katakan, kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, maknanya apa? Ya Allah, pujilah Nabi kami di hadapan makhlukmu yang ada di langit. Maka Allah pun akan memuji Rasul di hadapan Jibril, Mikail, dan seluruh malaikat. Selepas itu Allah akan memuji kita 10 kali dibandingkan pujian kita kepada Nabi di hadapan para malaikat. Itu luar biasa, ya. Kemudian juga yang nomor 39, as-salatu fil Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Aqsa. Nah, sekarang tak bisa lah ke sana, ya, lagi perang, ya. Kemudian yang nomor 40, salatul lail, tentu salat malam. Yang nomor 41, berzikir dengan zikir apabila kita bangun di malam hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang berdoa dengan doa seperti ini setelah bangun daripada tidur, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian memperbanyak istighfar yang 42. Kemudian yang nomor 43-nya perbanyak taubat. Ya, kemudian yang nomor 44-nya memberi minum orang yang sedang kehausan. Kemudian yang 45-nya berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Termasuk juga salat di masjid yang 4. Maksudnya Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba. Siapa yang salat di 4 masjid ini akan dihapuskan dosa-dosanya. Termasuk juga yang 47-nya memperbanyak membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena itu bisa menjadi syafaat bagi kita, bukannya digugurkan dosa kita, tapi bisa menjadi syafaat. Ya, orang yang suka membaca surah Tabarakalladzi itu. Kemudian yang 48-nya berzikir dengan zikir la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyul azim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini juga zikir yang diajarkan Rasul, kalau kita baca akan menghapuskan kesalahan kita. Kemudian juga membaca menolong al-armalah wal masakin, janda-janda susah, orang-orang miskin kita beri makan, maka itu juga bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga al-musafahah bainal muslimin. Kalau kita ketemu, saya dengan antum atau ibu-ibu dengan kawannya, bukan hanya mengucapkan salam assalamualaikum, tetapi genggam tangannya. Genggam tangannya, jangan dilepas sampai dia yang melepaskan. Karena selama kita menggenggam tangannya, maka disitulah kesalahan kita akan rontok, akan gugur. Ya, jadi biarkan dia yang melepas. Ustaz, dia tak mau lepas Ustaz. Ya udah, terus saja bergandeng gitu. Tapi maksudnya begini, bahwa orang yang ketika mengucapkan salam kemudian kita langsung menggenggam tangannya, disitulah letak kesalahan kita akan digugurkan. Karena ada orang yang mengucapkan salam saja kan, tidak mau salaman kan. Justru salaman itulah yang menggugurkan dosa. Kalau mengucapkan salam ini kan ada keistimewaan sendiri. Tapi dengan kita kemudian mengulurkan tangan, kemudian dia menjabat tangan kita, disitulah dosa-dosa kita akan rontok. Maka ini juga salah satu yang bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga, nggak selesai ini. Banyak kali. Ya, ini udah jam berapa ini? Jam 11 lewat 19. Oke, sedikit lagi aja. Kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Ini juga lafaz kalau kita baca, kata Nabi SAW, ghufirat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Termasuk solat 2 rakaat apabila kita melakukan dosa, namanya solat taubat. Solat taubat itu dilakukan kalau kita menyesal habis, naudzubillah nih, umpamanya orang habis berzina, dia bertobat, ya langsung salat. Ya, atau ibu habis gibah, ya gibah rame-rame gitu ya. Ya, pulang salat langsung. Aduh, tadi habis gibah nih, salat ya. 2 rakaat. Salat apa itu? Salat gibah, Ustaz. Bukan salat tobat itu. Ya, itu salat tobat karena habis maksiat. Maka salat tobat itu bisa menggugurkan dosa berdasarkan hadis ma min abdin yudhnibu dzamban. Barang siapa seorang hamba yang melakukan dosa, fayusinu tuhur, dia perbaiki wudunya, thumma yaqum fayusalli rak'ataini, kemudian dia tegak melaksanakan 2 rakaat, thumma yastaghfirillah, kemudian dia bertobat kepada dengan banyak istighfar, illa ghufirallah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Termasuk juga doa dan istighfar bagi kedua orang tua. Doa dan istighfar bagi kedua orang tua. Termasuk juga salamatus sadri wa tarkus syahna. Ya, berusaha melapangkan dada, membersihkan hati, tidak dendam, tidak dengki, tidak hasad, tidak ada penyakit hati. Artinya berupaya sebersih-bersihnya hati dibersihkan, maka itu pun bisa menggugurkan dosa. Termasuk istighfar di sepertiga malam akhir, karena memang Allah yang mengatakan siapa yang beristighfar aku ampuni. Termasuk al-qaulus sadid, Bu. Ucapan yang santun. Ibu kalau ngomong milih kata, itu termasuk bisa menggugurkan dosa tuh. Jadi tidak asal jeplak aja kalau ngomong ya. Jadi terpikir dia, saya nggak mau pakai bahasa ini takut tersinggung, saya mau pakai bahasa itu biar tidak tersinggung. Pokoknya dia berusaha memilih kata. Ya, jadi terpikir dalam otaknya itu memilih kata sehingga yang keluar yang santun-santun itu bisa menggugurkan dosa berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 80 dan 81. Kemudian juga yang luar biasa adalah doa masuk pasar. Ini para pedagang ini, terutama hari-hari masuk pasar. Ya, para penjual juga sama. Ya, para pembeli juga. Kita hari-hari masuk pasar, tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat pahalanya. Allah catat 1 juta kebaikan, Allah akan hapus 1 juta kesalahan, dan Allah akan angkat 1 juta tingkatan. 1 juta loh, ya bukan 1, 2, 1 juta. Setiap masuk pasar hanya ngomong begitu saja, hanya kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta kesalahan sudah hilang. Kan enak tuh, ya, hanya keluar masuk pasar aja. Masuk pasar, keluar lagi, masuk pasar lagi, keluar lagi. Berdoa terus saja, habislah dosa kita tuh, ya. Kemudian juga yang nomor selanjutnya al-wudu summa ityanil masajid la yuridu illa shalah. Menyengajakan wudu di rumah, kemudian ingin berangkat ke masjid dan tidak tujuannya kecuali hanya ingin sholat saja. Maka itu selama wudunya, langkahnya sampai ke masjid menggugurkan dosa. Termasuk juga keluar untuk sholat id, itu menggugurkan dosa. Termasuk juga perang, keluar untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga menggugurkan dosa. Termasuk juga mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam itu juga menggugurkan dosa. Termasuk juga sabar di atas bala menggugurkan dosa. Termasuk berusaha menjaga Islam dengan baik, itu menggugurkan dosa. Termasuk juga menegakkan had bagi orang yang terkena had, itu juga menggugurkan. Umpamanya dia berzina kemudian dirajam, maka dengan rajam itu bisa menggugurkan dosa zina dia. Apakah dosa yang lainnya? Ya tidak, maksudnya dosa yang ia lakukan. Kalau dosa yang lainnya ya bertobat dengan taubatan nasuha tentunya ya. Ya, termasuk juga luzumul iqrar bi dzambi, berusaha untuk berupaya iqrar itu mengakui dosa. Ya, mengakui dosa bahwa saya orang yang berdosa, ya Allah ampuni dosa saya. Karena inilah doa Nabi Adam, dia akui dulu dosanya baru minta ampun. Rabbana zalamna anfusana, dia kan mengakui dosa tuh. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami sudah menzalimi diri kami. Artinya akui dulu dosa, kemudian minta ampun. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Khasirin artinya ingat, dosa itu menggugurkan dosa. Orang yang ingat dosa, menyesali dosa, itu juga salah satunya bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga mengikhlaskan hutang. Jadi kalau umpamanya ada orang utang sama kita tagih nggak mau juga, nggak mau bayar juga, akhirnya sudah saya ikhlaskan saja. Ya, mengikhlaskan kepada orang yang menghutang atau berhutang kepada kita, itu juga salah satu bisa menggugurkan dosa. Wallahu alam ya. Itulah diantara amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Ya, mudah-mudahan walaupun cepat, singkat, tapi bisa dipahami dan bisa menambah amalan-amalan kita untuk kita lakukan selama Ramadan. Karena Ramadanlah bulan maghfirah, maka dengan amalan-amalan penggugur dosa ini lebih bisa menggugurkan dosa-dosa kita lagi selama Ramadan lewat. Karena ada 3 kelompok apabila orang masuk Ramadan itu. Pertama, ada yang zalimu li nafsi, mendolimi dirinya. Ramadan dengan Ramadan sama saja bagi dia. Lewat begitu saja Ramadan, tidak ada penyesalan bagi dia. Ini zalim. Ya, bahkan Ramadan ya enggak puasa dia, enggak tarawih, zalim. Kemudian yang kedua, ada kelompok itu ya layaknya orang-orang biasa, ya salat biasa, tarawih mengikuti orang. Orang tarawih ikut tarawih, orang puasa ikut puasa, itu muqtasid tengah-tengah. Tapi di sana ada yang disebut sabiqum bil khairat. Jadi betul-betul sebelum Ramadan saya sudah merindukan Ramadan. Ketika masuk Ramadan betul-betul dimanfaatkan Ramadannya dengan qiyamul lail dan siyamun nahar. Kemudian ketika menjelang akhir Ramadan dia pun berdoa semoga amal ini diterima. Bahkan dia merasa sedih dengan kepergiannya, maka itu disebut sabiqum bil khairat. Lah kita ini termasuk yang mana nih? Yang zalim, pertengahan, ataukah yang sabiqum bil khairat? Ya tentu kita memilih yang ketiga, dan itu dengan cara memperbaharui Ramadan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.